masa Kasunanan Surakarta dulu, Kabupaten Sragen lebih dikenal dengan nama sebutan Bumi Sukawati. Kota Sragen merupakan jalur utama yang menghubungkan kota Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Meski hanya merupakan daerah lintas antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun tak sedikit jejak sejarah dan budaya yang tersimpan di kota Sragen ini. Sekarang saya sudah sampai di Kabupaten Sragen, tepatnya ada di Gapura Perbatasan Sragen. Kalau bisa dilihat di sana ada gading gajah, kemudian di sebelah sana ada tengkorak yang menggambarkan bahwa Kabupaten Sragen ini begitu terkenal dengan salah satu situs purbakalanya bernama Sangiran. Mau kemana saja kita hari ini di Kabupaten Sragen? Salah satunya kita juga akan mengunjungi Sangiran. Jadi ikutin saya terus ya. Selain menyimpan jejak sejarah tokoh besar dari salah satu kerajaan yang berpengaruh di Pulau Jawa, kota Sragen juga menyimpan jejak-jejak sejarah yang jauh lebih tua loh guys. Jejak-jejak itu hingga kini tersimpan rapih di salah satu daerah di Sragen, tepatnya di Sangiran, yang bisa dibilang juga sebagai arena penelitian benda-benda prasejarah. Kita udah sampai di situs manusia purba Sangiran, the homeland of Java Man. Yang mengejutkan adalah lokasinya itu di tengah-tengah pemukiman warga biasa gitu, dan ternyata ada sebuah tempat yang begitu besar yang ternyata merupakan arena penelitian terlengkap dan juga terpenting di Asia bahkan dunia. Namanya Museum Purbakala Sangiran. Saya sih kepo banget ya di dalam seperti apa penemuan-penemuan prasejarah terlengkap dan terpenting di dunia ini. Ayo ikutin saya terus. Bangunan Museum Sangiran memiliki beberapa ruang pamer yang menyimpan berbagai temuan benda serta fosil-fosil baik hewan maupun manusia yang menjadi bukti proses evolusi peradaban masa prasejarah di daratan Pulau Jawa. Guys, saya lagi terperanjat karena pas masuk sempat bingung juga sih kenapa tiba-tiba ada pasir pantai, ada kerang-kerang. Ternyata 2,4 juta tahun yang lalu Sangiran ini tertutup oleh air dan ini Laut Sangiran namanya. Kemudian di sana hanya tinggal ikan dan penyu, juga siput dan kerang yang mendiami laut. Kemudian 800.000 tahun yang lalu barulah akhirnya ini menjadi daratan karena ada lempeng benua, terus turunnya muka laut dan juga ada aktivitas gunung berapi. Seru banget. Kita lihat yang lebih seru lagi yuk. Nah guys, di sini ada
sebuah diorama menggambarkan tentang para penggali, mungkin juga bisa menggambarkan sebagai peneliti juga nih. Jadi dari tanah yang digali bisa ditemukan fosil-fosil yang udah kita lihat sebagian tadi. Dan di bawahnya ini ada alat-alat untuk menggali dan juga untuk bisa membersihkan fosil juga. Ada macam-macam. Jangan-jangan di bawah saya juga ada fosil nih. Dengan konsep tata ruang pamer yang dibuat menarik serta modern, situs dan Museum Sangiran ini sangat cocok loh untuk dijadikan pilihan utama jika kita ingin melakukan wisata yang syarat edukasi ya guys. Kaget. Saya Eli. Saya Meta. Mbak Meta. Mbak Iya. Meta ini adalah Saya arkeolog. arkeolog. Itu profesi yang keren banget. Terus di sini memang bertugas di bidang apa nih, Mbak? Saya bidangnya seksi pemanfaatan. Jadi divisi. Oh gitu. Sini memang gimana sih Mbak responnya masyarakat? Nggak cuma di sekitar sini tapi juga masyarakat Indonesia atau mungkin luar negeri tentang museum ini? Kami menyajikan tentang manusia purba. Jadi masyarakat itu penasaran apa sih manusia purba itu? Emang ada apa enggak sih konflik-konflik yang beredar? Ini dari kera atau bukan? Nah itu. Ini yang mengejutkan nih. Sentuhlah aku gajah purba usianya 500.000 tahun. Sentuh dan rasakan sensasi kepurbaanku. Ini beneran fosil nih Mbak? Iya, ini fosil gajah. Sebelum ditemukan itu karakter fosil itu sendiri-sendiri Mbak. Ada yang keras, ada yang emang lunak. Nah itu tuh tergantung dari lapisan tanah ketika mereka ditemukan. Kalau misalnya mereka di lapisan lempung, kemungkinan besar fosil yang akan ditemukan itu rapuh, lapuk. Tapi kalau misalnya di lapisan pasir gitu, fosil-fosilnya akan bagus, akan kuat seperti ini. Kan agak bling-bling, agak faultless. Nah gitu. itu. Berarti kalau gitu memang di daerah Sangiran ini dipercaya sekarang masih ada banyak Fosil masih diteliti terus juga ya Mbak? masih. Kami dari Balai Pelestarian masih sering penelitian. Setiap 1 tahun itu ada kira-kira 10 kali penelitian di lapangan. Mbak, museum ini sendiri berdiri tahun berapa sih? Kalau untuk berdirinya itu sudah lama, dari tahun 1983. 83. Dulu itu bangunannya masih joglo Mbak. Terus pada tahun 2011 dirombak menjadi bangunan seperti sekarang ini. Dan di sini pun ada sebenarnya 5 klaster. Nah ini adalah salah satu klasternya. Dan di Maksudnya sini gimana tuh klaster tuh Mbak? klaster itu ada museum-museum. Selain museum di Sangiran di klaster Kerkilan, ada 4 museum lagi Mbak. Oh, jadi kadang-kadang kan kita cuma tahu ya Sangiran tuh yang di sini aja nih yang Iya. besar. Ternyata masih ada klaster-klaster yang lain. Iya. Di sana ada apa aja sih Mbak? Ada klaster Bukuran. Bukuran itu menceritakan tentang evolusi manusia. Kemudian ada klaster Manyarjo, itu museum lapangan. Kemudian ada klaster Ngebung, itu bercerita tentang para peneliti datang ke Sangiran, terus menemukan banyak alat serpih di Ngebungnya. Kan di Ngebung itu nama daerah, terus gitu. Terus yang terakhir adalah klaster Dayu. Kalau di klaster Dayu itu menceritakan tentang lapisan tanah yang ada di Sangiran. Oh gitu, jadi lengkap ya Iya. bahwa ini benar kayak puzzle semuanya itu kita Iya. harus menyusun ya dari tanahnya, dari Iya. ceritanya, dari lokasinya. Keren banget. Dan ini Jadilah juga salah satu situs warisan dunia Dunia. UNESCO ya. Iya. Udah Mas. Oke deh Mbak, saya mau jalan-jalan lagi, Iya, boleh ya? boleh, Selamat silakan. melanjutkan Iya. aktivitasnya, terima kasih. Iya, mari. Saking banyaknya informasi yang saya tahu hari ini, saya sampai tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi mendingan langsung aja datang ke sini untuk tahu lebih banyak, karena hanya di museum ini kamu bisa tahu semuanya dengan lengkap. Jangan ragu-ragu untuk main ke museum di Kabupaten Sragen.